Oke, selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semua. Perkenalan dulu nih, nama aku Zuni Laila, bisa dipanggil Laila dengan NIM 19113131. Oke, pada kesempatan kali ini, di sini aku bakal ngejelasin beberapa atau sharing-sharing nih beberapa tren teknologi di 2021. Nah, yang pertama itu ada artificial intelligence dan machine learning. Buat teman-teman nih pasti udah nggak asing lagi ya buat yang namanya artificial intelligence atau AI, apalagi teman-teman pada nonton startup kan. Nah, di sana pada paham lah ya tentang intelligence. Apa sih AI itu? Nah, AI ini itu adalah sebuah kecerdasan buatan yang mumpuni serta memiliki potensi untuk merevolusi setiap aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, mobilitas, bidang kedokteran, dan ekonomi dan komunikasi. Selain itu, AI juga berperan penting di segala bidang industri seperti bisa mendeteksi dokumen palsu hingga pengolahan data. Selanjutnya yaitu dari machine learning. Wah, machine learning ini udah nggak kalah kecil lagi ya. Machine learning ini lebih berfokus pada perkembangan sebuah sistem yang cakupnya tidak jauh berbeda dengan AI seperti pengenalan gambar dan mendeteksi terjadinya kecurangan sistem maupun data yang palsu. Namun, sebelum mengeluarkan hasil dari machine learning membutuhkan bahan awal untuk dipelajari. Jadi teman-teman apalagi untuk IT udah tahu kan apa yang harus dipelajari untuk AI. Nah, seperti pemrograman dasar, struktur data itu harus pelajari untuk bisa AI. Nah, yang kedua, tren teknologi yang kedua yaitu RPA atau yang bisa disebut otomisasi proses robotik. Apa sih robotik itu atau apa sih RPA itu? Nah, RPA di sini adalah perangkat lunak yang bisa membantu tugas-tugas dasar manusia agar lebih terstruktur. Contohnya adalah memproses invoice, mengisi pembagian kerja bagi karyawan dan operator, akan memasukkan data ke dalam sistem IT sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, dengan adanya RPA bukan berarti untuk menggantikan peran manusia ya, tetapi lebih membantu pekerjaan agar bisa lebih efektif. Menurut buku Tech Trend in Practice, karya Bernard Marr, otomatisasi proses robotik atau RPA termasuk ke dalam 25 besar dari tren teknologi terbesar yang akan mengubah pada dekade berikutnya. Nah, dari sini gak bisa bayangin kan kalau RPA ini semakin gede ke depannya, apakah mungkin tugas-tugas manusia akan tergantikan oleh RPA ini. Nah, untuk itu terkembali kepada manusianya dan sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Nah, teknologi yang ketiga itu ada teknologi jaringan 5G. Nah, untuk teknologi 5G ini di Indonesia udah menerapkan beberapa jaringan 5G. Nah, seperti Telkomsel, Smartfren itu udah mencakup yang namanya teknologi 5G. Nah, gimana nih 5G? Nah, saat jaringan 5G sangat berperan penting dalam mendorong kemajuan teknologi artificial intelligence. Selain kecepatan jaringan yang didukung dari teknologi 5G ini juga mendukung perkembangan dunia industri dalam menciptakan sebuah inovasi baru dan implikasi bisnis untuk penggunaan tampilan 3D. Apa sih manfaat teknologi 5G ini? Nah, lainnya adalah adanya teknologi smarter home dan cities. 5G merupakan generasi kelima jaringan dari data nirkabel yang kecepatannya melebihi dari jaringan 4G. 4G, 3G, dan koneksi yang stabil dan memiliki kemampuan diantaranya bandwidth yang tinggi atau kecepatan internet dan tingkat delay jaringan yang rendah. Bisa dibayangin nggak sih teman-teman? Teman-teman bisa nonton drakor seharian tanpa merasakan lemot dan lelet. Pokoknya teman-teman bisa menikmati kemudahan dengan 5G ini seperti nonton drakor, mencari ilmu di berbagai internet dengan tidak ada lagi kendala jaringan. Yuk teman-teman kita lebih pintar lagi menggunakan jaringan kedepannya seperti 5G ini. Jangan sampai dengan adanya 5G ini membuat teman-teman membuat hal-hal buruk seperti membuat hoax dan segala macam. Dengan sebisa mungkin teman-teman juga bisa memanfaatkan jaringan 5G ini ya. Untuk yang keempat itu ada keamanan cyber. Apa sih keamanan cyber itu? Keamanan cyber adalah teknologi terbaru lainnya dalam ilmu komputer. Dengan meningkatnya kejahatan dunia maya,
perlunya peningkatan keamanan cyber untuk menjaga dari tindakan peretasan seperti data maupun dokumen penting yang bisa bocor. Nah, di masa mendatang ini kita akan menjadi salah satu teknologi yang paling populer yang kaitannya di bidang informasi teknologi dalam meningkatkan sistem keamanan data dan dijaga kerahasiaannya. Kebayang nggak sih teman-teman kalau misal nggak ada keamanan cyber, data kita bisa dicuri, bisa merugikan kita, bisa dan segala macam. Karena itu dibutuhkanlah keamanan cyber untuk melindungi kebutuhan data kita. Seperti itu teman-teman ya. Nah, apa sih tren teknologi yang kelima? Yang kelima itu adalah hybrid cloud. Apa sih hybrid cloud itu? Nah, hybrid cloud ini adalah transformasi digital yang memunculkan teknologi-teknologi baru. Salah satunya hybrid cloud adalah kombinasi dari public cloud dan private cloud. Biasanya, organisasi atau perusahaan menyimpan data sensitif menggunakan layanan private cloud, sementara layanan lain disimpan di layanan komputasi publik. Nah, singkatnya, hybrid cloud ini adalah tempat penyimpanan data besar atau yang disebut data mining, teman-teman. Oke, selamat menikmati untuk video kali ini dan semoga membantu memberi wawasan untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.